Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi damin bil khair. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Kita lanjutkan masalah baik salam. Diulang sedikit ke belakang. Di antara salah satu syarat salam yang merupakan tambahan dari syarat jual beli adalah ahaduha, salah satunya taslimu ra'sil mal, menyerahkan ra'sul mal yang dia adalah saman dalam majlis. Falau atlaqah, maka jikalau menyampaikan secara mutlak ia si muslim di dalam akad, ka'anqala, seperti dia berkata, aslamtu ilaika dinaran, aku salam kepadamu 1 dinar, fidzimati, di dalam tanggung jawabku, bikaza, pada barang yang sifatnya begini dan begini. Summa ayyana, kemudian menentukan ia muslim, wassallama fil majlis, lalu dia serahkan ra'sul mal yang ditentukan itu dalam majlis. Jaza dalik, maka boleh hukumnya demikian. Wasahal aqdu liwujudi syarti, sah akadnya karena ada syaratnya, yaitu taslimu ra'sil mal fil majlis. Walau tafarraqa qabla taslimi, jikalau berpisah keduanya muslim sama muslim ilaih sebelum menyerahkan ra'sul mal, nisya batallah akad. Walau ahallal muslimu bihi, jikalau menghiwalah oleh muslim dengannya ra'sul mal dan mengqabat akannya ra'sul mal oleh muhal alaih, dia adalah muslam ilaih fil majlisi, dalam majlis, fala yajuzu dzalik, maka tidak bolehlah praktek demikian. Lima sayati, karena alasan yang akan disebutkan nanti. Fala yasihul aqdu, maka tidak sah hukumnya akad. Walau qabadahul muslim, walau qabadahul muslamu ilaih fil majlis, jikalau menerima akannya ra'sul mal oleh si muslim ilaih di dalam majlis, wa auda'ahul muslimu, dan menitipkan akannya ra'sul mal oleh muslim di dalam majlis, wa auda'ahu al-muslimah, dan menitipkan ia muslim ilaih akannya ra'sul mal kepada muslim di dalam majlis tersebut. Jaza dzalik wa sahal aqdu, bolehlah praktek demikian dan sah hukumnya akad. Akad salam dilakukan dalam majlis
Ra'sul mal sudah diserahkan oleh muslim kepada muslim ilaih di dalam majlis tersebut. Setelah diterima oleh si muslim ilaih, dititipkan kembali Ra'sul mal itu kepada si muslim. Mungkin karena dia tidak punya dompet, merasa tidak aman megang uang tersebut, atau alasan apa saja, si muslim ilaih mengembalikan Ra'sul mal ke muslim, maka hukumnya sah. Nah, hukumnya boleh dan akadnya sah. Walau raddahu ilaihi andainin, qala Abul Abbas Ar-Ruyani la yasihu ayil aqdu, li'annahu tasarrafa fihi qabla inbirami milkihi alaih. Jikalau mengembalikan ia si muslim ilaih akannya Ra'sul mal ilaihi kepadanya muslim, andainin untuk bayar hutang. Jadi muslim ilaih berikan kembali uang itu ke muslim sebagai bayaran hutangnya. Qala Abul Abbas Ar-Ruyani, Imam Ruyani mengatakan tidak sah, artinya akad. Tidak sah artinya akad. Kenapa tidak sah? Li'annahu, karena sesungguhnya si muslim ilaih itu dia telah bertasarruf, dia telah mempergunakan padanya Ra'sul mal sebelum imbirami milki alaih, sebelum imbiram, sebelum imbirami milki alaih. Apa itu imbiram? Tetap. Nah, sebelum tetap hak miliknya muslim ilaih atasnya Ra'sul mal. Ra'sul mal waktu itu ketika diserahkan kepada muslim ilaih itu memang sudah sampai di tangan dia, cuman dia tidak punya wewenang untuk bertasarruf untuk kepentingan pribadinya. Kenapa? Karena bisa saja si muslim ilaih tidak menemukan barang yang disalam oleh si muslim, atau muslim fih tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, otomatis uang dikembalikan. Sementara muslim fih belum diserahkan, kemudian uangnya sudah dia pergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka batallah akadnya. Wa qarrahu Syekhani, mengakui akannya pendapat yang dikatakan oleh Abul Abbas Ar-Ruyani, oleh Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi. Qala, berkata kedua-duanya, walau ahalal muslimu ilaihi bi ra'sil mal alal muslim, jikalau menghiwalahkan, memindahkan hutang oleh muslim ilaih dengan Ra'sul mal terhadap si muslim, andainin dari hutang, fatafarraqa qabla taslimi, lalu berpisah kedua-duanya sebelum menyerahkannya, nisya batallah akad. Wa in ja'alna al-hilawata qabdan, walaupun kita menjadikan akad hiwalah sebagai tindakan qoban, kenapa tidak sah? Li'anna al-mu'tabaru fi salmi
al-qabdul hakiki, karena sesungguhnya yang diperhitungkan dalam akad salam adalah qabd yang hakiki. Intaha, habis ia perkataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Masalah yang barusan kita sebutkan, ketika si Muslim ilaih membayarkan hutang kepada Muslim dari Rasul, maka tersebut hukumnya tidak sah. Pernyataan itu diakui oleh Imam Nawawi Rafi'i dengan pernyataan pada permasalahan yang hampir mirip, yaitu Muslim ilaih menghiwalahkan Rasul mal kepada si Muslim. Menghiwalah, kalau yang tadi sudah diserahkan setelah Muslim menyerahkan Rasul mal kepada Muslim ilaih, Muslim ilaih kembali uang tersebut ke Muslim, hukumnya tidak sah. Kalau yang dibahas oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu tidak ada serah terima, yang ada adalah hiwalah. Bagaimana prakteknya ketika Muslim mengatakan pada Muslim ilaih, saya salam kepada kamu uang 2 juta rupiah pada benda yang sifatnya begini dan begini. Kata Muslim ilaih, qabil itu saya terima. Nah, sebelum mereka berpisah, uang 2 juta itu harus diserahkan di majelis. Tapi sebelum uang diserahkan, kata si Muslim ilaih, uang 2 juta yang harusnya kamu serahkan ke saya sebagai harga daripada Muslim fee, maka saya serahkan kembali kepada kamu. Artinya nggak usah dibayar, sebagai pembayaran hutang saya sama kamu 2 juta juga. Yang berarti nggak ada uang keluar di sana, tidak ada transaksi penyerahan uang. Maka kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, akadnya batal. Walaupun kita berpendapat hiwalah itu adalah jenis qabd yang sah. Nah, hiwalah adalah jenis qabd yang sah, tapi dalam bab salam tidak boleh jenis qabd seperti itu, karena qabd dalam majlis terhadap Rasul harus qabd hakiki. Wa yakhudhu min dzalika, dan dipahami dari demikian pernyataan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, sihatul aqdi, akan sahnya akad fit taslimi qabla tafarruqi, di dalam di dalam menyerahkan Rasul mal atau pada menyerahkan Rasul mal sebelum berpisah. Ala khilafi ma taqaddama, berbeda dengan pendapat yang telah terdahulu, ia fi ihalatil muslim, di dalam bab menghiwalah oleh Muslim. Dipahami dari demikian pernyataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, sah hukumnya akad fit taslimi qabla tafarruqi, di dalam menyerahkan sebelum berpisah. Ala khilafi ma, berbeda dengan pendapat yang telah terdahulu dalam masalah ihalatil muslim, meihalah, memindahkan hutang oleh Muslim terhadap Muslim ilaih. Wal farqu ma wajjaha bihi, wal farqu ma wajjaha bihi al-mutaqaddim min annal qabda fihi yaqbidu an ghairi jihatil muslim ay bi khilafihi guna. Bermula perbedaan itu sesuatu yang memberikan pandangan kedua-duanya, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dengan sesuatu akan yang telah terdahulu
atau yang telah terdahulu itu na'at kepada ma. Wal farqu ma wajjaha bihi al-mutaqaddimu. Bermula perbedaan itu sesuatu yang telah memberikan alasan, memberikan pandangan keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dengan sesuatu yang telah terdahulu ya sesuatu. Min bayannya apakah itu? Min annal qabda fihi, sesungguhnya qabat padanya yang terdahulu itu mengqabat ia si muslim ilaih dari pihak si dari selain pihak muslim. Bi khilafihi huna, dengan sebaliknya qabat di sini. Mana yang telah terdahulu tersebut? Mana yang telah terdahulu? Yang dibaca kemarin, sebabnya seorang kembali karena permasalahan hari ini berkaitan yang dibaca kemarin. Lihat kalimat walau ahallal muslim, jikalau mahiwala oleh si muslim dengannya Rasul mal dan mengkobat akannya Rasul mal oleh si muhal alaih, dia adalah muslim ilaih dalam majlis, maka hukumnya tidak boleh. Kalau di sini apa kata Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tadi? Lau ahallal muslim ilaih, lau ahallal muslim ilaih bi ra'sil mali 'alal muslim, muslim ilaih atau muslim ilaih? Lau ahallal muslim ilaih bi ra'sil mali 'alal muslim andainin fatafarraqa qabla taslim batalal abdu. Kapan batalal abdu? Kalau tafarraqa qabla taslim. Di sini yuqadu min dzalik sihhatul abdi fit taslim qabla tafarruq. Yang batal adalah tafarraqa qabla taslim, kalau keduanya berpisah sebelum menyerahkan Rasul maut. Tapi kalau sekiranya diserahkan sebelum berpisah, berarti sah. Nah, di sini sah, di sana enggak sah. Di atas dikatakan fala yasihul aqdu. Kalau di sini katakan sah karena taslim qabla tafarruq. Bedanya apa? Perbedaannya adalah yang terdahulu di atas itu si muslim ilaih mengqobat Rasul mal bukan dari muslim. Dengan sebaliknya di sini, kalau di sini itu si muslim ilaih itu mengqobat langsung dari muslim. Tak bisa digambarkan.
Coba buat contoh pertama. Ahal muslim bihi qabadahul muhtal qabadahul muhal alaih fil majlis. Sebab uang buat contoh. Yusuf sebagai muslim, Abu Bakar Muslim milih. Ya. Tapi yang mahiwala adalah muslim. Kalau yang di bawah mahiwala muslim ilaih. Kalau di atas yang mahiwala adalah muslim. Kalau muslim yang mahiwala berarti perlu pihak ketiga. Dia adalah muhtar. Coba dites. Punya utang sama saya. Nah, coba utang sampai cuma ada belakang. Antum utang dulu. Usah saja utang saja jelas kan ya. Saya tanya tuh apa? Mahar. Ini dalam satu majelis masih. Nah, selesai itu? Tolong tolong berikan nanti. Itu nama wikala. Kalau tolong belikan itu namanya wikala, bukan akad salam. Dengan nilai uang 50.000 tolong berikan Salam. akad salam. Dan uang 50.000 barangnya adalah kitab yang cetakan DKI. Nanti bayarannya dari Safir. Bu, Terima. berarti Yusuf suruh Abu ngambil ke Safir. Yusuf dalam bab viola namanya siapa? Muhil. Abu Bakar Muhal Ali. Safir Muhtar. Dalam bab salam bagus apa namanya? Muslim ilaih. Yusuf Muslim. Itulah kalimat ahalan muslim bihi wa qabadahul muhal fil majlis. Abu minta waktu. Nah ceritanya. Mana cerita? Kenapa tak minta gitu? Itu ngomongnya mana? Bang Safir kemarin akad salam kepada saya. Enggak ada kemarin. Dalam majelis masih belum pindah orangnya.
orangnya belum berpindah sama sekali, masih dalam satu tempat. Kalau kemarin kan nggak bisa, itu berarti. Ini di tempat akad salam itu Yusuf ada di tempat, Abu ada di tempat, Safir ada di tempat. Itu mana majelis? Nah, lalu bagaimana beliau udah dengar akadnya? hah? Bagaimana tadi kan udah dengar akadnya? Ya, betul, punya utang sama Yusuf 50.000. Itu punya utang sama Allah. Nah, silakan menjanji bayar sekarang. Hah? Janji bayar sekarang nggak? Ya. Kalau iya boleh, kalau enggak boleh. Karena dalam hiwalah itu harus sama-sama jatuh tempo hutangnya. Oke, silakan. Nah, dia kita. Wa qabdahul muhal fil majlis, menerima akannya Rasul Mal oleh si muhal Abu Bakar. Dia adalah sebagai muslim ilaih. Tahu kan tempatnya? Fil majlis, di tempat majlis tersebut, pada yujuzu zalik, maka tidak bolehlah tindakan itu, maka tidak salah akad. Akad salam tidak sah. Sudah. Sekarang lihat perbandingan yang kedua. Muslim ilaih wihiwalah kepada Muslim ilaih akan hiwalah kepada si muslim. Nah, maka hukumnya sah kalau ada taslim qabla tafarruq. Sekarang Abu Bakar mana prakteknya? Itu kan Muslim ilaih. Ketemu redaksinya. Walau ahalal muslim ilaih. Keempat, jikalau menghiwala oleh si muslim ilaih dengan Rasulullah, kepada siapa dia hiwala? Kepada muslim. Andainin, dari sebuah hutang. Fatafarraqo qabla taslim, mereka berpisah sebelum menyerahkannya, batallah akad. Berarti dipahami dari kalimat tersebut, lompat ke bawah. Yukhadhu min dzalik, dipahami dari demikian pernyataan, sah akad fit taslim qabla tafarruq. Kalau ada penyerahan sebelum berpisah berarti sah. Berarti masalah ini berbeda dengan masalah sebelumnya. Yang tadi dibuat Yusuf itu berbeda. Apa bedanya? Karena si dalam masalah pertama Muslim ilaih itu Abu Bakar, dia mengqabad dari selain muslim. Nah, annal qabda fihi mutaqaddim, sesungguhnya qabad pada masalah yang tadi itu mengqabad dia dari selain muslim. Abu Bakar diterima uang dari siapa tadi? Nah, itu maka batal dia. Yang kedua nisa, coba buat yang kedua, mana ceritanya? Yang udah tersalah. Pulang baru. Ada buka salam lama. Awalnya hutang dulu. Kan hiwala. Kalau hiwala kan ada hutang dulu. Aku yang utang. Ya, coba. Om. 2000. Berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu. Janji bayar? Janji bayar 3 hari.
hari ini udah dibawa ke Palembang belum? Udah. Oke, bayarnya hari ini. Selesai? Lepas itu? Salam. Assalamualaikum. Dengan uang 50.000 Ya. untuk membeli kitab Al-Juri cetakan Darul Uqud. Saya kirim angkat salamnya. Tidak ada lagi. Lepas itu? Itu dengan bayaran saudara. Mana ceritanya? Abu Bakar menghiwalah Rasulullah kepada Muslim. Ahalal Muslim bi ra'sil mal alal Muslim. Ahalal Muslim ilaih bi ra'sil mal alal Muslim. Coba agak hiwalah. Utang ke 18 Tentang kemarin sebagai Rasul. Jadi bisa dibayar. Nah, utang kemarin sebagai Rasulullah-nya. Ada kobat. Punya satu batak. Ada kobat. Ada kobat. Ada kobat. Coba buat kobat. Ini kobat. Tidak ada kobat. Nggak ada kobat. Apa hukumnya? Sah. Fatafarraqa qabla taslim batalal abdu. Yufilafihuna. Walau ahalal muslim muslam ilai bi ra'sil mal alal muslim anda ini fatafarraqa qabla taslim batalal abdu. Wa in ja'alna al-hiwala qabdan li anna al-muqtabar fi salmi qabdul hakiki. Kalau seperti tadi itu belum sah. Kenapa belum sah? Karena tidak ada taslim. Nah, coba buat taslim. Wa yukhadhu min dhalik sihatul aqdi fit taslim qabla tafarruq ala khilafi ma taqaddama fi ihalatil muslim. Sihatul aqdi fit taslim qabla tafarruq. Apa itu makna taslim qabla tafarruq? Hah? Apa? Taslim ini cukup mencapai penyalaan atau Kalau yang nama taslim ada fisik.
silakan pakai uang berarti bukan hiwala lagi gitu. Nah, kalau silakan pakai uang bukan hiwala namanya. Oke. Coba lihat Quliyubi. Wa yukhadhu. Sudah? Quliyubi. Quliyubi mana Fit? Maira? Nah, lihat Quliyubi. Kalimat yukhadhu al-mu'tamadu khilafuhu. Nah, ada Quliyubi. Wa yukhadhu dipahami ilah bermula pendapat kuat sebalik pernyataan di atas. Walaysa ma baina ma hahuna, tidak ada antara sesuatu yang di sini wa ma taqaddama dan yang telah terdahulu farqun, itu perbedaan. Jadi enggak beda-beda. Li'anna al-muslima huna yuaddi an dainil hiwalah, karena sesungguhnya muslim di sini itu membayar ia dari hutang hiwalah. Wa huwa ghairu jihadis salmi, dan itu bukan dari jihad salam. Wa ma zakara bi qawlihi bi khilafi huna, sesuatu yang menyebut yang musannaf dengan kata-katanya di sini bi khilafi dan sebaliknya. Bi khilafihi huna, ada kalimat bi khilafi huna ghairu mustaqim, itu tidak lurus. Fata'ammalhu, pikirkan oleh muakannya. Nah, jadi karena enggak lurus maka bengkok pikir kita jadinya, jadi enggak paham jadinya. Nah, berarti setelah dipahami oleh Imam Quliyubi, ternyata pernyataan di atas membedakan antara hiwalah yang dibuat tadi sama hiwalah yang dibuat kedua itu nggak ada bedanya. Justru untuk mengungkap tafarruq qabla taslim, apanya mentaslim bersulmah? Bagaimana mentaslim bersulmah kan sudah dihiwalah. Nah, hiwalah itu kan qobat, disebutkan tadi di atas. Yang perlu dalam salam adalah qobat hakiki. Bahkan kalau dibaca lagi ke atas, ada kalimat di atas, walau raddahu ilaihi andainin, jikalau muslim mengembalikan uang itu kepada muslim ilaih, jikalau muslim ilaih mengembalikan Rasulullah kepada muslim untuk bayar hutang, la yasihul aqdu, enggak sah akad. Kenapa tidak sah akad? Karena dia sudah menggunakan uang orang sebelum pasti menjadi milik dia, karena barang belum diserahkan. Jadi kesimpulannya, kalimat itu tidak bisa diambil hukum. Itulah ribetnya di kita. Ada pula kalimat error. Nah, sehingga nggak bisa dipaksakan. Ini apa pemahamannya ini? Kalau ujian nanti, apa itu pemahamannya itu? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Imam Quliyubi di bawah. Ghairu mustaqim fata'ammahu, pikirkan oleh maknanya. Jadi contoh tadi itu untuk memikirkan saja, yang menyatakan itu tidak bisa diwujudkan. Di antara bab muamalah yang tidak disukai oleh guru itu adalah bab hiwalah sama bab gadai. Nah, tapi kita menikah semua suka. Nah, kalau ibadah itu semuanya menyenangkan. Bab ibadah yang dianggap sulit bab ibadah hanya haji saja. Itu sulitnya karena tidak pernah ke situ. Kalau dia sudah ke situ itu lebih mudah. Bab muamalah hiwalah. Hiwalah, salam sama gadai. Nah, bab faraid secara umum.
Lanjut. Wa yajuzu. Nah, syaratnya belum, yang kedua belum, masih jauh nanti dibahas. Sekarang bicara dulu Rasul Mal. Wa yajuzu kaunuhu manfaatan. Boleh keadaannya Rasul Mal itu berupa manfaat. Jadi Rasul Mal itu enggak mesti harta, boleh manfaat. Mana contohnya? Ka'ayyakula, seperti bahwa berkata ia si muslim, aslamtu ilaika manfa'ata hadid dar syahran fi kada. Aku akan salam kepadamu akan manfaat ini rumah selama sebulan. Fi kada, pada demikian. Demikian itu barang yang pesan. Tadi kita diberikan catatan bahasanya Rasul Mal harus disera dalam majlis. Sekarang manfaat itu bagaimana cara menerimanya? Wa tuqbadu biqabdil aini, diqobat akan ia manfaat dengan cara mengkobat benda di dalam majlis. Berarti akad salam rumah harus di rumah itu, dan rumah sudah ready sebelumnya dikosongkan. Nah, nggak boleh setelah akad salam tunggu dulu ya, rumah saya kosongkan dulu, itu nggak boleh. Berarti telah tertunda pengkobatannya, maka batal akadnya. Jadi kalau mau akad salam dengan manfaat rumah, kosongkan rumahnya, siap ditempati oleh penyewa, lalu upah sewanya atau penempatan itu kita jadikan nilai daripada Rasul Mal. Boleh akad salam dalam rumah, boleh akad salam di halaman rumah. Nah, boleh juga akad salam di pasar raya. Nah, cuma setelah mereka akad salam di pasar raya, harus naik angkot yang sama, mobil yang sama, motor yang sama, sampai ke tempat rumah. Nah, sampai itu baru diserahkan. Itu juga termasuk qoblat tabarruk. Li'annahu maskan fi qabdiha fihi, karena sesungguhnya rumah adalah tempat pada mengkobatnya manfaat padanya majlis. Fala yukar atau fala apa? Yukir. Fala yakir. Fala yakir ala hadza ma taqaddam, maka tidak membuat keruh. Nah, maka tidak membuat keruh, artinya tidak menjadi problem atas ini praktek salam dengan manfaat oleh sesuatu yang telah terdahulu. Apa itu? Annal muhtabar fi salmi qabdul hakiki, sesungguhnya yang diperhitungkan dalam salam itu adalah qobat hakiki. Jadi kata-kata al-mu'tabaru fi salmi qabdul hakiki, yang diperhitungkan dalam salam adalah qobat hakiki, itu tidak bertentangan, tidak mempengaruhi akad salam dengan Rasul manfaat. Kira-kira mengkobat manfaat rumah itu hakiki nggak itu? Hah? Hakiki? Enggak. Yang kita kobat manfaat atau rumah? Rumah. Rumah. Hakiki nggak itu? Harusnya enggak. Nah, kalau enggak berarti bertentangan dong dengan kondisi, dengan ketentuan tadi al-mu'tabar fi salmi qabdul hakiki, yang diperhitungkan dalam salam adalah qobat hakiki, sementara qobat manfaat tidak bisa hakiki, karena yang bisa kita qobat hanya ain, tempatnya manfaat, bukan manfaat. Apa
apakah itu bertentangan? Apakah itu memberi pengaruh? Apakah itu membuat keruh? Kata masyarakat tidak membuat keruh. Artinya itu dianggap perkara biasa. Artinya nggak ada masalah. Wa hadhil mas'alatu mazkuratun fi syarhi saqitatun minar rawdati. Bermula ini masalah itu disebutkan dalam kitab Syarah Kabir, tapi tidak ditemukan di dalam kitab Rawdah. Kitab Rawdah masalah ini nggak diangkat. Boleh nggak akad salam yang manfaat? Itu nggak ada dalam kitab Rawdah. Adanya hanya dalam Syarah Kabir. Wa idza fusikhas salam, apabila difasakh akad salam bisababin yaqtadihi, dengan sebab yang menuntut ia sebab akannya fasakh. Mana contoh sebab yang menuntut akad difasakh? Kan kita ilmu muslam fi. Nah, kalau ketemu kalimat mim sin lam mim, setelahnya ada huruf jar, maka bacaannya isim maf'ul muslam. Muslam fi, muslam ilai. Tapi kalau nggak ada huruf jarnya, muslim. Nah, muslam fi berarti barang. Seperti terputusnya muslam fi inda hululihi, ketika jatuh temponya salam. Terputus muslam fi ketika jatuh temponya salam. Ketika tiba waktu penyerahan barang, pas waktu itu barang tidak ada lagi di pasaran. Wa ra'sul mali bakin, padahal ra'sul mal masih sisa, masih utuh. Istaraddahu bi ainihi, niscaya meminta kembali ia si muslim. Akannya ra'sul mal bi ainih, dengan ainnya. Sawa'un ayyana fil aqdi au fil majlisi, baik menentukan ia si muslim di dalam akad atau di dalam majlis. Baik menentukannya dalam akad ataupun di dalam majlis. Nah, buat contoh, uang tadi dah kembali. Nah, sekarang coba Yusuf buat contoh. Ra'sul mal ditentukan dalam akad. Kitab Bajuri harga 50.000. Kayak beli kacang goreng aja itu. Kitab Bajuri dibeli seharga 50.000. Kalau cuma dapat 5 lembar, lambat. Dia kalimatnya di kitab akad salam. Aslam. Nah, Saya akad salam kepadamu dengan harga untuk membeli sapu dan plastik diterima besok. itu ditentukan dalam Akad. oke, ditentukan dalam majlis. Saya akad salam untuk membeli sapu bahan plastik diterima besok. Terima akad salam. Nah, Tadi yang kedua itu berapa?
Rasulullah nilainya? Belum ada. Belum ada. Oh, dalam kitabnya. Belum ada. Bagaimana Abu Bakar menerimanya? Saya salam dengan uang 10.000 ini untuk membeli sapu berbahan plastik. Itu ditentukan dalam dalam jenis. Saya salam kepadamu dengan uang 50.000 untuk membeli sapu berbahan plastik. Saya terima. Nah, bisa dibedakan. Nah, jadi ketika Abu Bakar pergi ke pasar raya atau kemana-mana dia cari sapu bahan plastik, ternyata nggak ada orang jual. Hari ini sapu sudah berbahan digital. Nah, nggak ada yang pasti. Kalau nggak bahan hijau, ya bahan lidi. Kalau nggak lidi, bahan kain. Kalau nggak bahan kain, bahan keramik. Jadi yang bahan plastik sudah ditarik di peredaran, karena itu akan menyebabkan kanker gigi. Akhirnya ditutup semua pabrik sapu plastik. Sekarang Abu Bakar harus kembalikan uang. Masih ada uangnya? Nah, kalau uangnya masih ada, maka harus mengembalikan uang yang diterima kemarin. Gak boleh ganti-ganti. Walaupun ada 50.000 yang lain, tapi harus uang yang itu. Baik uang itu ditentukan tadi dalam akad, seperti contoh pertama, atau ditentukan dalam majlis, seperti contoh kedua. Sudah. Begitu detailnya. Berarti menukar uang orang saja tak boleh. Tahu antum bagaimana pentingnya uang tertentu? Ada satu kawan menerima uang dari Mas Syed sampai sekarang dari belanjakan. Simpan aja di dompet, kita manggil yang lain. Nah, itu namanya uang tertentu, ada nilainya. Kenapa ketika bayar-bayar sesuatu kita pilih-pilih uangnya? Padahal 50.000 tahun banyak itu. Kenapa kita pilih? Kenapa ketika Idul Fitri itu masih uang baru? Berarti uang tertentu ada nilai, ada maksud di sana. Maka kembalikanlah uang itu. Nah, wakilah menurut pendapat yang kedua, lil muslam ilaih. Ingat rumusnya yang baca ke bab salam, kalau ada huruf jar berarti muslam. Dikatakan bagi muslam ilaih, boleh bagi muslam ilaih raddu badalihi, mengembalikan badalnya Rasulullah in ayyana fil majlis, jika menentukan ia si muslim maf'ul bi dibuang akannya Rasulullah dalam majlis, tidak dalam akad. Nah, li'annahu lam yatanawalhu, karena sesungguhnya majlis itu tidak mencakup ya majlis akannya Rasulullah. Jadi menurut pendapat yang kedua, Abu Bakar dalam akad pertama harus mengalihkan uang yang sama, dalam akad kedua boleh ganti uang 50.000 yang lain. Wa urida, ditentang pendapat tersebut bi annal muayyana fil majlis kal muayyani fil aqdi, sesungguhnya yang ditentukan dalam majlis itu sama dengan yang ditentukan dalam akad. Itu kalau Rasulullah masih ada. Walau kana talifan raja'a ila badarihi, jika ada ya Rasulullah itu sudah hilang. Ternyata Abu Bakar setelah terima uang 50.000 itu langsung dia ke Malabar. Nah, si uang ada di rumah masih banyak 50.000 yang lain.
Jadi 50.000 yang tadi Rasulullah dia pakai dulu. Boleh pakai? Boleh dipakai? Boleh. Roja ila badalihi, saya kembali ia si muslim kepada badalnya. Ketika dikatakan badal, maka dua penjelasan, wa huwal mislu fil misli wal qimatu fil mutakawwimi. Dianya badal adalah misil pada barang misli, uang termasuk barang misli walaupun tidak ditakar ditimbang. Kemudian qimah pada barang mutakawwim. Kalau rasulmalnya beras bayar beras, kalau rasulmalnya padi bayar padi, kalau rasulmalnya paku bayar paku, kalau rasulmalnya adalah kambing bayar harga pasaran kambing. Untung tidak ditambah penjabarannya di sini. Ikut khilaf yang sudah dibahas kemarin. Harga pasaran kambing kapan? Apakah harga pasaran kambing diserahkan ketika ada majelis atau harga pasaran kambing sudah dimakan? Nah, apakah afsal qiyam? Apakah adnal qiyam? Ikut seluruh khilafiyah yang sudah dibahas dalam bab mengembalikan mabih yang sudah halal. Jadi maksudnya nggak ulang lagi. Kenapa nggak ulang? Nggak terlalu banyak masalah itu. Alhamdulillah. Wa ru'yatu ra'sil malil misli takfi an ma'rifati qadrihi fil azhar kasamani. Bermula melihat ra'sul mal yang dia barang misli, yaitu barang yang dijual dengan berdasarkan takaran timbangan, itu cukup ia melihat dari mengenal kadarnya ra'sul mal menurut pendapat azhar sama dengan saman. Waqad taqaddama fil bai'i, sungguh telah terdahulu penjelasan tersebut di dalam jual beli. Nah, jadi kita punya beras, kita masukkan dalam karung, kira setengah karung, letakkan di depan si muslim ini. Nih, lihat baik-baik beras ini. Aku salam kepadamu dengan beras ini pada barang yang sifatnya begini-begini. Hanya mengatakan beras ini. Kita nggak katakan berapa liter, kita tidak mengatakan berapa kilo, itu sudah cukup. Nah, untuk mengenal kadar Rasulullah. Dalam bab jual beli kan begitu juga. Boleh membeli mabih barang misli tanpa mengetahui kadarnya. Boleh juga menjadikan barang misli tanpa diketahui kadarnya, tapi melihat onggoknya, tumpukannya, itu sudah mewakili, sudah bisa menjadi pengganti, mengenal berapa kadar daripada Rasulullah. Wasani la takfi, pendapat kedua enggak cukup ia melihat, bala budda min ma'rifati qadrihi, akan tetapi harus dari mengenal kadarnya Rasulullah, bil kaili fil makili, dengan takaran pada barang ditakar, dengan sukatan pada barang yang disukat, wal wazni fil mauzuni, dengan timbangan pada barang ditimbang, wazar'i fil mazru'i, dengan ukuran pada barang diukur. Harus tahu, harus jelas. Kalau dasar kain, kita katakan dengan satu bal kain ini saya salam kepadamu pada barang begini-begini, bisa atau enggak? Pendapat kedua, tidak cukup. Nah, harus dikatakan satu bal panjang 50 meter, satu bal panjang 25 meter. Pendapat pertama cukup, melihat balnya saja. Apa alasan pendapat kedua mengatakan tidak cukup? Li'annahu qad yatlaf. Tadi menggunakan bahasa talif atau itlaf.
Ya bahasa tadi. Wa kana walau kana talifan. Berarti kalau talifan dia fi'il lazim, fi'il sulasi mujarrad, maka kita baca li'annahu qad yatlif. Talifa yatlaf, yatlif. Talifa yatlafu atau talifa yatlifu. Yatlafu. Li'annahu qad yatlafu. Karena sesungguhnya Ra'sul mal itu kadang-kadang hilang ia. Wa yanfasikhus salmu, dan terpasalah salam. Fala yadri bima yarji', maka tidak tahu ya seseorang dengan berapa dia minta kembali. Itu alasan pendapat kedua. Kalau sekiranya muslam fih tidak ditemukan, maka batallah akad salam. Ketika akad salam batal, kembalilah si muslim menagih Ra'sul mal. Sementara Ra'sul mal sudah dipakai sebahagiannya oleh si muslim pilih, dan kemarin kadarnya nggak disebutin, bagaimana cara mintanya lagi? Itu alasan pendapat kedua. Waktu ridho, ditantang pendapat tersebut bi'tiyani misli dzalik, dengan mendatangkan semisil demikian di segi harga dan mabih. Didatangkan semisil demikian fis samani, nah, dengan terjadi semisil demikian dalam masalah saman dan mabih. Kira-kira menurut kamu pendapat kedua, ada enggak masa-masanya jual beli terfasakh lalu rujuk kepada saman? Jual beli terpaksa dipasakh lalu si pembeli menarik samannya. Ada kasus begitu? Ada. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya kalau saman sudah hilang? Ada nggak masa-masanya mabih diminta kembali oleh si baik? Ada? Kapan? Salah satu contoh terbukti mustarinya muflis. Terbukti misalnya mabih itu barang bukan barang milik dia. Nah, mungkin nggak kejadian mabih itu dimakan atau habis hilang? Mungkin. Nah, berarti masalah yang kamu angkat di sini itu berlaku pada saman, berlaku sama mabih. Kalau sekiranya alasan kamu itu benar, berarti tidak sahnya itu bukan di sini saja. Justru tidak sah juga sama-sama, tidak juga sah sama mabih. Kenapa masalah jual beli ulama membolehkan? Lalu kenapa di bab salam kamu mengatakan tidak boleh? Itu alasan tantangannya. Itu alasan penolakannya. Waktu ridho bi'itsyani misli dzalik, ditantang pendapat tersebut berlakunya hal yang kamu katakan tadi pada saman dan mabih dalam bab jual beli. Di dalam bab jual beli, ulama sepakat mengatakan saman itu cukup dikenal dengan melihat, mabih cukup dikenal dengan melihat. Padahal dalam masalah saman dan mabih ada cerita yang kamu tampilkan tadi. Bisa saja saman diminta kembali, bisa saja mabih diminta kembali. Kadang-kadang ketika minta kembali samannya habis, mabihnya habis. Lalu bagaimana di sana ulama menyelesaikannya? Tentu dengan merujuk kepada badal. Jadi alasan kamu itu tidak bisa diterima. Amma ra'sul malil mutakawwim fatakfi ru'yatuhu an ma'rifati qimati qan'an. Adapun ra'sul mal yang barangnya mutakawwim, maka cukup melihatnya ra'sul mal mutakawwim dari mengenal harga pasarnya sepakat ulama.
Jadi ketika kita akad salam Rasulullah kambing, dengan kambing ini saya akad salam sama kamu pada sepeda ontel, sepeda angin yang sifatnya begini-begini. Itu sudah sah. Sepakat ulama, tidak perlu mengatakan dengan kambing ini, dengan kambing ini yang harganya hari ini 3 juta rupiah, saya salam sama kamu pada benda-benda itu tidak perlu. Jadi kalau barang mithli, khilaf, apakah cukup melihat atau harus disebutkan jumlahnya. Tapi kalau barang mutakawin, sepakat ulama mengatakan ini kambing, ini sapi, saya salam sama kamu pada benda yang sifatnya begini. Cukup, nggak perlu kita menyebutkan harga pasaran daripada Rasul mau. Wakila fihi kaulan. Pendapat kedua, di sini juga ada 2 kaul. Wa mahalluhuma idza tafarraqa qabla ilmi bil qadri wal qimah. Mahal keduanya 2 kaul, tempat keduanya 2 kaul apabila berpisah keduanya penjual pembeli. Apabila berpisah keduanya muslim sama muslim ilaih sebelum tahu dengan kadar dan qimah. Misal, ini setumpuk beras, salam sama anda pada barang sebanyak begini. Kata muslim dia qabil itu. Sebelum mereka berpisah, si muslim dia bertanya, kira-kira berapa liter beras ini? Adalah 70 liter. Nah, 70 liter beras ini. Jadi si muslim pilih sempat bertanya pada muslim sempat memberitahu kepada muslim pilih berapa jumlah daripada beras itu. Maka di sana tidak ada khilafiyah. Nah, khilafiyah yang tadi berlaku kedua-duanya berpisah sementara kadarnya tidak diketahui, qimahnya tidak diketahui. Wala farqa alaihima baina salmil hal wal muajjal. Tidak ada beda di antara di atas keduanya antara salam tunai dan salam tempo. Nah, contoh yang dibuat tadi Yusuf dengan Abu Bakar itu salam tempo. Nah, terimanya kapan Abu? 2 hari lagi. Kalau salam tunai? Kalau salam tunai, saya terima sekarang. Itu namanya salam tunai. Nah, ketika mengatakan salam tunai itu ketika diminta kepada pelajar untuk memberikan contohnya bingung. Salam tunai, mana tunai? Karena yang tergambar di benak dia, salam itu mesti sama orang nggak punya barang. Nggak pasti salam boleh sama orang yang punya barang. Kita datang pada seseorang yang jualan handphone, laptop dan sebagainya. Lalu kita katakan, ini uang 15 juta. Saya salam sama antum pada sebuah laptop, mereknya ini, tipenya ini, spesifiknya ini, warnanya ini, lebar layarnya ini. Saya terima sekarang. Kata dia, qabil tuh, serahkan uang. Saya serahkan uang, diambilkan di lacinya, di raknya ini, top. Itu namanya salam hal. Nah, titik. Pasani, syarat kedua sah salam minal umuril mustarati, dari perkara-perkara yang disyaratkan itu kaunul muslim fihi dainan, keadaan muslim fihi itu merupakan hutang. Kama fuhima minat ta'rifis sabiq, sebagaimana dipahami dari definisi yang telah terdahulu. Apa definisinya? Salam adalah bai'u mausufin fit zimmati, fi mutalaq kepada bai'u, di mana jual belinya di dalam zimmah,
Jual belinya dalam zimmah, dalam tanggung jawab, bukan pada ain. Objek jual beli bukan pada ain, tapi pada tanggung jawab seseorang. Itu dari definisi itu kita sudah bisa mengetahui muslamfehnya harus dainan, tidak boleh ainan. Falau qala, maka jikalau berkata ia si muslim, aslamtu ilaika hadzal sauba fi hadzal abdi, aku salam kepada kamu akan ini pakaian pada ini budak. Faqabila, lalu mengqabul ia muslim ilaih, falaisa bisalmin qat'an, tidaklah demikian, tidak ia praktek demikian itu dengan salam sepakat ulama. Nah, mana Rasulullah? Aslamtu ilaika hadzal sauba fi hadzal abdi, mana Rasulullah? Hah? Abdi? Pakaian. Abu, pakaian abdi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah. Malah nggak ada jadinya. Mana mustamfeh? Abdi. Kenapa tidak sah salam di sini? Karena mustamfehnya tidak dainan. Dalam bab salam, muslamfeh itu harus dengan cara mausuf, menyebutkan sifatnya, tidak boleh menunjuk barangnya. Nah, maka akad seperti ini tidak sah jadi salam karena muslamfehnya ditunjuk oleh si muslim. Harusnya adalah mausuf, bai'u mausuf, menyebut membeli barang yang disebut sifatnya, tidak boleh nunjuk barangnya. Mau kita sama budak itu sebutin sifatnya. Nah, tinggal baca sifat budak itu, lihat tatap wajahnya. Saya salam kepada kamu, uang ini pada budak yang rambutnya hanya agak lurus-lurus sedikit itu, hidungnya agak masuk ke dalam, kemudian warna kulit dan sebagainya. Pikir oleh Muslim ini maksudnya begini, di situ. Tapi dengan kata ini nggak boleh. Nah, apakah itu jadi jual beli? Walayat akidu bai'an fil azhari, tidak terjadi, tidak terakad ia praktek seperti tadi menjadi jual beli. Menurut pendapat Azhar, salam tidak sah, jual beli juga tidak sah. Kenapa? Likhtilalil lafzi, karena tidak ada lafaz jual beli. Ikhtilal, cedera, karena cedera lafaz. Fa inna lafaz salmi yaqtadi diniyah, dainiyah. Sesungguhnya lafaz salam itu menuntut ia akan hutang. Nah, lafaz salam itu menuntut hutang. Maksud untuk hutang itu barang muslamfeh harus disebutin sifat, tidak boleh ditunjuk. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yang akidu, terakad ia jual beli karena memandang kepada makna. Memang tidak ada lafaz jual beli, tapi makna jual beli ada di situ. Walau qala, jikalau berkata ia si muslim, istaraitu minka thawban, aku beli dari kamu akan sebuah pakaian yang sifatnya begini-begini. Nah, dengan ini dirham. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Hazihid darahim, aku beli kepadamu dengan ini dirham. Apa yang aku beli?
Sauban sifatu kada, pakaian yang sifatnya begini-begini. Berkata ya Muslim ilaih, bi'tuka, aku jual ke kamu. In aqada bai'an, terakad ia menjadi jual beli, tidak terakad salam karena memandang kepada lafaz. Lafaznya menggunakan lafaz jual beli. Metodenya metode salam. Mana metode salam? Sauban sifatu kata, itu metode salam. Pakaian yang sifatnya begini-begini, dia nggak tunjuk barang, tapi dia menyebutkan sifat. Nah, ketika digunakan lafaz salam, metodenya digunakan lafaz jual beli, tapi metode salam terakad menjadi jual beli. Menggunakan lafaz salam tapi metodenya jual beli, maka tidak terakad salam. Untuk terakad jual beli khilafiyah, pendapat yang kuat tidak terakad jual beli, pendapat kedua terakad jual beli. Titik. Syarat yang ketiga, harusnya sudah azan. Sambil tunggu azan, untuk pikirkan apa yang belum jelas, apa yang masih ditanyakan. Ini syarat ketiga, syarat terakhir. Kalaulah syarat jual beli ada 6, berarti syarat salam ada 9. Alhamdulillah. Tafadhal. Apakah memang secara detail bagaimana setelah desa sudah dari brosurnya harga-harganya? Brosur, baik seperti itu bagaimana Pak? Terkait dengan sifat, harga nggak boleh sesuai yang brosur. Harga harus kita lafazkan. Yang saya salam kepadamu akan ini uang. Nah, menyebutkan nilai itu khilaf. Nah, kita katakan ada uang sikat, sesalam berapa ini uang, tidak kita sebutkan nilainya. Ada pendapat katakan boleh, pendapat kedua katakan boleh, pendapat kedua katakan tidak boleh. Soal harga harus ditentukan. Nah, soal sifat harus disebutkan secara detail dengan beberapa ketentuan. Sifat itu tidak boleh menyebabkan barang sulit ditemukan. Sifat itu tidak boleh menyebabkan barang sulit ditemukan atau barang tidak ditemukan. Contoh, salam kepada kamu gading yang tidak retak. Nah, itu tidak boleh. Saya salam kepada kamu 2 orang budak wanita yang bersaudara. Itu sulit untuk ditemukan. Nah, harus detail. Nggak boleh mubaham. Selagi mubaham maka tidak sah. Nah, kalau sekiranya spesifiknya sudah ada, kita bacain. Nah, misalnya letak kita baca. Nah, lagi. Ini dikatakan melihatnya Rasulullah, melihat Rasulullah dari mengenal kadarnya. Oke. Apakah berbeda dengan mengkobatnya? Kan melihatnya itu cukup dari mengenali Rasulullah. Ya. Apakah sama dengan cukup melihatnya untuk mengkobat? Kalau khobat itu kan harus ada ikbat. Kalau ikbat berarti ada penyerahan daripada muslim kepada muslim bilih, harus serah tangan. Jangankan tidak ada khobat, dikobatkan atau diserahkan oleh pihak ketiga saja nggak sah. Seperti contoh tadi, Safir yang menyerahkan ke Abu, walaupun di majelis yang sama, tidak boleh. Karena syaratnya harus muslim yang nyerahin Rasulullah. Nah, mengenal di sini adalah
kadar Rasulullah itu kan harus tahu. Seperti contoh yang antum buat tadi, tanpa menyebutkan nilai uang, bagaimana caranya? Saya salam beberapa ribu rupiah pada benda seperti ini, boleh? Kan tidak boleh. Harus bukan 50.000, 100.000, 1.000.000. Nah sekarang kalau beras berarti kita katakan pada 50 kilo beras, pada 30 liter beras. Sekarang kita tidak sebutkan nilai uangnya berapa, kita tidak sebutkan jumlah berasnya berapa, tapi kita lihatin saja dengan beras ini, nampak di karung, beras ini sasalah boleh kan? Jadi melihat ganti dari mengenal kadar, boleh atau enggak? Pendapat kedua mengatakan tidak. Itu maksudnya mengenal. Yang pada akhirnya nanti setelah Muslim pilih mengatakan qabil itu, beras itu harus diserahkan. Jadi masalah menyerahkan beras dengan masalah mengenal itu adalah dua hukum yang berbeda. Ya. Jadi kalau semuanya kan harus ditentukan harganya berapa. Bukan ditentukan. Nilainya nggak harus ditentukan. Nah, tentukan tadi itu berarti salah paham. Berapa uang 50.000 TSU untuk bawa? Nah, dengan memilih salah satu itu namanya menentukan. Nah, ini uangnya. Itu namanya ta'yin. Boleh saja 50.000 yang ada pada 100, boleh juga 50.000 yang ada pada uang 10 5 buah, boleh juga pada 20.000 2 10 1. Jadi menentukan ini uangnya itu namanya ayyana. Menentukan misalnya dengan Apa? bilangnya gini, kan dibilang tadi barang harga 50.000, tapi nanti dia beli kurang dari 50.000. Kalau itu akad salahnya yang salah. Nah, praktek salahnya yang salah, praktek akadnya yang salah. Tidak boleh dikatakan aku akan salah uang 50.000 pada barang harga 50.000. Tapi aku akan salah uang 50.000 ini pada barang sebenarnya begini-begini. Kalau itu namanya nitip. Nah, ini uang 30.000, beliin lah baju 30.000. Itu namanya nitip. Akad salam nggak boleh begitu. Kenapa? Karena salam itu jual beli. Jual beli notabene untung rugi. Jadi kalau Abu bisa mendapatkan barang yang dipesan harga 25, harga 5.000, harga gratis, karena ternyata dibeli sama kawan, beli sapu di satu, tinggal cie ambil aja lah, bongkar bawa, berarti untung 100%. Nah begitu. Uang nggak bisa kembalikan lagi. Berapa kamu dapat harga ini? Nggak usah tanya, itu rahasia perusahaan. Jadi dia nggak sana. Kecuali nitip kalau uangnya kurang kita minta tambah, kalau uangnya berlebih kita kembalikan. Itu namanya menitip. Kalau salam adalah akad jual beli. Kalau uangnya kurang berarti kita rugi. Kalau uangnya berlebih berarti kita untung. Yang diterima 50.000 kita bujuri itu nggak ada. Sudah? Berarti kalau misalnya barangnya datang terus nggak sesuai sifat, berarti ulang lagi akadnya. Barang kalau datang tidak sesuai sifat berarti batal akadnya. Kalau mau ulang lagi enggak. Nah ini nggak cocok ini. Kemarin saya bilang apa mantu? Warnanya merah, sekarang kamu kasih hijau. Kata Muslim pilih, dah coba saya cari merah kemana-mana, memang nggak ada merah, ada cuma hijau. Ya batal akad salam, uang saya. Begitu, itu yang namanya akad salam. Nggak ada toleransi
sama aja hijau merah kan warna. Nah, kalau memang sama hijau sama merah, kenapa ada orang mencari warna? Ada maksud daripada warna. Maka warna termasuk sifat yang harus disebutkan. Takhtalifu bil maksud, karena tujuan orang mesan itu berbeda dengan berbedanya warna. Nah, ya. Kalau barang yang diberikan tidak sesuai dengan sifat di dalam akad, namun si muslim ini sudah menyetujui, sudah menyetujuinya, berarti si muslim bertoleransi dengan sifat yang tidak cukup. Nah, itu wallahu a'lam lupa sebetulnya, tapi nanti akan ada pembahasannya. Apakah salamnya sah, apakah salamnya batal. Tapi kewajiban hak daripada si muslim mustamileh, hak si muslim membatalkan akad salam. Kalau dia bertoleransi boleh atau tidak, itu lupa. Nah, insyaallah nanti 7 menit. Ini gak tembus kayaknya. As-salisu minal umuril mustaratah, bermula syarat yang ketiga dari perkara-perkara yang disyaratkan. Ma tadammanahu qauluh, itu sesuatu yang mencakup akannya syarat ketiga oleh kata musannaf sebagai berikut. Al-mazhabu annahu idza aslama bi mawdi'in la yasihu lit-taslim, sesungguhnya apabila akad salam ia si muslim, idza aslama, apabila akad salam ia muslim di sebuah tempat yang tidak sah ia tempat untuk penyerahan barang, au yasluhu wa lihamlihi al-muslim fih mu'natun, atau cocok ia tempat atau pantas ia tempat, dan untuk membawanya kembali kepada muslim fih, mu'natun itu ada biaya, niscaya disebutkan, disyaratkan, menjelaskan tempat penyerahan barang. Kenapa perlu disebutkan? Litafawutil aghradi, karena berbeda tujuan, fima yuradu, pada hal-hal, pada tempat-tempat yang dimaksudkan, dari sekian tempat-tempat, bidzalik, pada demikian. Wa illa, jika tidak, bi alam yakun li hamlihi mu'nah, dengan bahwa tidak ada untuk membawanya muslim fih ke tempat terjadi akad itu biaya, fala yustaratu ma dzukir, maka tidak perlu disyaratkan apa yang telah disebutkan tadi. Wa yata'ayyanu mawdi'ul aqdi litaslim, dan tertentulah tempat akad untuk penyerahan barang. Wa in ayyana ghairahu tahayyana, dan jika menentukan ia si muslim akan selain tempat akad, niscaya tertentu ia tempat yang ditentukan muslim. Wal masalatu fiha, bermula permasalahan, padanya permasalahan itu ada dua nas, dengan disyaratkan dan tidaknya disyaratkan. Muslim sama muslim ilaih, kedua-duanya orang Batu Gadang. Kemudian akad salam terjadi di pasar raya, tempatnya di depan bioskop. Nah, yang disalam adalah sapi korban. Nah, akad salam di mana terjadi? Di dalam bioskop.
cocok tempat itu untuk nyerahin sapi? Mungkin kalau antum bayar 10 kali lipat tiket nonton, itu nggak mau orang bioskop mengizinkan sapi masuk ke bioskop. Itu satu. Jadi kalau akad salamnya di dalam tempat yang tidak cocok untuk nyerahin barang, akadnya dalam bangunan yang diserahkan adalah hewan misalnya, maka harus disebutkan tempat penyerahannya di mana. Atau tempat itu cocok karena dia akad salam di tepi pinggir jalan, di pinggir jalan, di tepi lapangan yang membonjol, di situ dia akad salam. Saya rasa bawa sapi ke situ nggak ada masalah, masih sah-sah saja sapi lewat untuk dapat penyerahan di situ. Cuman untuk membawanya ke situ perlu biaya. Kenapa perlu biaya? Karena kedua-duanya orang Indaru. Nah, maka juga perlu disebutkan tempat penyerahan. Si muslim saya rasa dia akan memilih tempat penyerahannya adalah di simpang kebun, di simpang kabun. Mungkin Muslim pilih karena dia orang Gaduy misalnya, dia milih di simpang 3 Indaru. Bisa dikatakan di simpang Gaduy, bisa dikatakan di pinggir jalan tempat rumah makan Ante. Jadi menentukan tempat itu ada tujuan-tujuan tertentu, maka perlulah disebutkan tempat tersebut. Itu salah satu dari 3 syarat tambahan dalam jual beli yang ada pada bait salam. Kalau tempat akad tidak cocok untuk menyerahkan barang, atau cocok tapi kalau dibawa ke sana perlu biaya, maka perlu disebutkan di mana tempat penyerahannya. Jika tidak perlu biaya, nah kedua-duanya orang Indarung, dia akad salam di depan Nurul Hasanah situ, maka tidak perlu disebutkan tempat. Kenapa? Si A atau si B kalau dia pergi ke Nurul Hasanah untuk hari berikutnya penyerahan barang, sama-sama tidak perlu biaya. Itu nggak perlu disyaratkan. Tapi kalau disebutkan juga dia tidak pengen depan Nurul Hasanah, dia pengen di simpang Batu Gadang dekat Tugu Batu itu, nah, maka apa yang disebutkan itulah yang harus ditepati. Tapi kalau nggak disebutkan, secara otomatis tempat akad menjadi tempat penyerahan. Wa illa bi allam yakun lihamdihi fala istaratu ma dzikir wa yata'ayyanu mawdi'ul aqli di taslim wa in ayyana ghairahu ta'ayyana. Jika si muslim menentukan tempat selainnya, jika muslim menentukan tempat selainnya tempat akad, ta'ayyana nisya tertentu dia tempat yang ditentukan. Wal mas'adu fiha nassan, masalah padanya masalah itu ada 2 nas dengan disyaratkan menyebutkan tempat dan tidak disyaratkan menyebutkan tempat. Jadi masalah yang dimasukkan adalah masalah kalau sekiranya tempat akad cocok untuk menjadikan tempat penyerahan musafir dan tidak ada biaya, maka pada masalah itu ada 2 nas. Ada mengatakan disyaratkan tetap menyebutkan tempat supaya jelas, ada mengatakan tidak perlu, secara otomatis tempat itu sudah menjadi tempat penyerahan. Kila huma mutlaqan, kedua-duanya nas itu mutlak. Maksud mutlak adalah baik tempat itu
cocok untuk penyerahan atau tidak cocok, baik membawa barang ke tempat tersebut perlu biaya atau tidak perlu biaya, itu semuanya ada dua nas Imam Syafi'i di sana. Ada yang mengatakan mesti disebutkan tempat yang lain, ada yang mengatakan tidak perlu menyebutkan tempat. Wakila, pendapat yang kedua, huma fil halain, bermula keduanya dua nas itu pada dua keadaan. Kila, menurut pendapat yang ketiga, dua nas itu pada ghairis soleh, pada tempat yang tidak cocok. Bi ghairis soleh, pada tempat yang tidak cocok. Disebut tidak cocok, maka langsung kita pahami tidak cocok untuk dijadikan penyerahan mustafid. Dengan alif lam yang ada di situ, namanya alif lam ahdi dzikri. Dan muqabilnya itu lawan tempat, lawannya tempat yang tidak cocok, berarti tempat yang cocok untuk penyerahan mustafid. Wakila, pendapat yang kesekian, fima lihamli mu'na, dua nas Imam Syafi'i yang mengatakan disyaratkan nyebutan tempat, yang kedua tidak disyaratkan, itu pada kejadian untuk membawanya muslamfih, maksudnya ke tempat penyerahan, ke tempat akad, itu ada biaya. Dan muqabilnya, membawanya ke tempat itu enggak ada biaya. Wakila, menurut pendapat yang kesekian, huma fis sholih, kedua-duanya nas Imam Syafi'i itu pada tempat yang cocok, artinya majlis akad cocok untuk menyerahkan muslamfid. Wa istaratu fi ghairihi, dan disyaratkan akan ia menyebutkan tempat pada selainnya tempat yang cocok. Wakila, pendapat yang lain lagi, huma fima lihamli mu'na, keduanya dua nas itu pada kejadian untuk membawanya muslamfih ke tempat itu ada biaya. Wala istaratu fi muqabilihi, dan tidak disyaratkan akan dia nyebutin tempat pada muqabilnya, lawannya tempat yang perlu biaya untuk membawanya. Wakila, pendapat berikutnya, huma, keduanya dua nas itu fima laisa lihamli mu'na, pada tempat atau kejadian yang tidak ada untuk membawanya muslamfih ke tempat akad, itu biaya. Wa istaratu fi muqabilihi, dan disyaratkan akan ia nyebutin tempat pada muqabilnya. Nah, semua pendapat dinukilkan oleh Imam Jalaluddin Al-Ma'ali. Al-mufta bihi ma taqaddam, dari sekian pendapat yang banyak tadi, yang difatwakan yang mana? Yang difatwakan dengannya tempat, yang difatwakan dengannya sekian pendapat, itu yang telah terdahulu. Apa itu? Al-mazhabu annahu idza aslama bi maudihin la yasihhu litaslim aw la yasluhu aw li hamdihi mu'na usturito bayanu mahallit taslim. Itu pendapat yang difatwakan. Wal kalamu fi salmil muajjali, pembahasan yang kita bahas, pembicaraan yang kita bicarakan itu pada salam muajjal. Kalau salam tunai enggak perlu nyebutin tempat, karena tempat itulah tempat penyerahan. Amal halu fa yata'ayyanu fihi mawdi'ul aqdi litaslimi, adapun salam tunai itu niscaya
maka mesti tertentu padanya salam tunai oleh tempat akad untuk menjadi tempat taslim. Maka tertentu padanya salam tunai oleh tempat akad bagi taslim, nyerahin barang. Walau ayyana ghairahu jasa, jikalau menentukan kedua-duanya muslim sama muslim ilaih akan selainnya tempat akad, niscaya boleh ia. Wa ta'ayyana, dan tertentu ia tempat yang ditentukan tersebut. Wal muradu bi mawdi'il aqdi tilkal mahallah, dan yang dimaksudkan dengan tempat akad itu demikian tempat. Lianna dzalikal mawdi' yu'ayyinu, yang dimaksudkan dengan tempat akad, ada bahasa tadi tempat akad, salam tunai maka tertentu padanya tempat akad. Apa maksud tempat akad? Tempat akad yaitu tempat tersebut, tempat dia duduk, tempat dia bercengkrama melakukan akad salam. Lianna zalikal mawdi', karena sesungguhnya demikian tempat, yu'ayyinu, itu menentukan ia akad akannya tempat. Titik. Wa yasihu salmu halan wa muajjalan, sah hukumnya akad salam hal keadaan tunai dan tempo. Bi ayyusarriha bihima, dengan bahwa menyampaikan secara terus terang ia, dengan bahwa menyampaikan secara terus terang ia, orang yang akad, bihima, dengan keduanya, tunai dan tempo. Wa yasduqu bihima ta'rifu as-sabiq, terbenar dengan keduanya, tunai dan muajjal, oleh definisinya salam yang telah terdahulu. Jadi definisi salam tidak bertentangan dengan salam tunai, tidak bertentangan dengan salam tempo, karena definisinya adalah bai'u mausufin fi dhimmati, menjual sesuatu yang disebutkan sifat di dalam zimmah. Ketika disebutkan fi dhimmah, jangan sampai kebayang berarti hutang nggak boleh, berarti tunai nggak boleh. Mau tunai salamnya, mau tempo salamnya, masih terbenar dengan definisi bai'u mausufin fi dhimmati. Fa'in atlaqa anil hululi wa ta'jili in aqada halan kasamani fil bai'i, maka jika menyampaikan secara umum ia orang yang akad, umum daripada menentukan tunai dan tempo, tidak disebutkan tunai, tidak disebutkan tempo, dia sampaikan aku salam ini uang kepadamu pada barang itu sifatnya. In aqada halan, niscaya terakad ia salam akad dan tunai, sama dengan saman dalam jual beli. Kalau dalam jual beli kita tidak sebut tunai, kita tidak sebut tempo, berarti uangnya harus dibayar tunai. Dalam salam kita tidak sebut tunai atau tempo, berarti barang yang disalam harus diserahkan saat itu juga. Itu pendapat yang kuat. Wakilah menurut pendapat yang kedua, la yanakidu, tidak terakad ia salam mutlak, tidak terakad ia salam secara mutlak. Li'anna al-mu'tada fi salmi at-ta'jilu, karena sesungguhnya yang biasa dalam salam itu tempo. Karena sesungguhnya yang biasa dalam salam adalah tempo. Fayu'malul mutlaqu alaihi, maka ditempatkanlah, ditanggungkanlah salam mutlak kepada tempo.
wa yakunu, dan ada yang salam kama law dzakara ajalan majhulan, sebagaimana jikalau menyebutkan ia orang yang salam atau ia muslim akan masa yang majhul, akan masa yang tidak diketahui. Ini alasan pendapat yang kedua, kenapa salam mutlak itu tidak terwujud, kenapa salam mutlak itu tidak terakad. Karena yang namanya salam biasanya itu tempo, jarang yang tunai. Nah, kalau tempo kenapa tidak dikatakan akad salam jatuh tempo? Nah, kalau kita katakan tempo, sementara masanya nggak tahu. Salamnya mutlak, kebiasaan salam adalah tempo, berarti kita tanggungkan ke tempo. Setelah ditanggungkan ke tempo, ada masa temponya? Tidak ada. Berarti samalah dia memberikan akad salam di masa tempo tidak diketahui. Saya salam ini uang kepada kamu pada benda yang sifatnya begini, saya terima beberapa waktu ke depan. Nah, maka salamnya batal karena masanya tidak ditentukan. Wa istaratu fil muajjali al ilmu bil ajali, disyaratkan pada salam tempo akan tahu dengan masa tempo. Kapan masa pembayaran? Kapan masa penyerahan mustampe itu harus tahu. Fa'in ayana syuhur al-arabi au farsi au rumi jaza, maka jika menentukan ia seseorang akan bulan-bulan Arab, saya salam kepada kamu ini uang 5 juta pada barang sifatnya itu saya terima bulan Desember, saya terima bulan tanggal 5 bulan Desember 2025, atau dia tentukan bulan Persia. Persia bulan apa? Nah, salah, bulan Arab. Saya terima bulan Sa'ban tanggal 17, atau bulan Persia, bulan Desember, atau bulan Romawi. Nah, Romawi atau bulannya apa? Romawi punya tahun, Persia punya tahun. Yang kita pakai itu adalah Masehi. Itu Romawi. Romawi Masehi. Nah, itu bulan Masehi, itu Romawi. Persia nggak tahu. Atau bulan Legon. Nah, pada Jumat Kliwon bulan Legon, itu bulan Jawa. Di Jawa punya bulan nih, Minang nggak punya bulan. Nah, li'annaha ma'lumatun matbubatun jaza, nisya boleh ya. Pakai bulan Arab boleh, bulan Persia boleh, bulan Masehi boleh, bulan-bulan Jawa juga boleh. Li'annaha, karena sesungguhnya itu diketahui dan dobit, matbutoh dobit. Wa in atlaka syahra, jika memutlakkan ia serah akan bulan, nisa ditempatkan akan ia ke bulan hilali, bulan hijriyah. Li'annahu arafa sarmu, karena sesungguhnya bulan hilali itu yang dikenali oleh syarah. Misal saya salam kepada kamu ini uang 5 juta pada barang seperti ini dan ini, saya terima bulan 5 tanggal 5. Dia bilang saya terima bulan 5 tanggal 5. Tanggal 5 jelas, bulan 5 nggak tahu bulan 5 yang mana. Maka dimasukkan ke bulan miladi. Nah, bulan hilali. Nah, bulan hilali berarti Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Wa dzalika bi ayyaqal aqdu awalahu, dan demikian bahwa terjadilah akad itu di awalnya. Kalau terjadi akad di awal bulan tersebut,
Tapi kalau dibilang bulan 5, ternyata akad terjadi bulan 6. Sementara bulan 5-nya ada bulan 5 Masehi, maka kembali ke Masehi. Katanya bulan 5. Kita hitung bulan 5 dan lewat bulan 5. Yang ada bulan 5 Masehi, ya berarti ke Masehi perginya. Jadi dikembalikan ke bulan Hilali kalau sekiranya akad terjadi di awal bulan. Fa in kasara syahrun, maka jika pecahlah sebulan dengan bahwa terjadi akad di pertengahan bulan, wa ta'jil bi asyhur, sementara masa tempo dengan beberapa bulan, usibal baqi ba'dal awwali al munkasir, dihitung sisa setelah pertama yang pecah dengan bulan Hilali, kemudian disempurnakan yang pertama 30 mimma ba'daha, dari sesuatu yang ada setelahnya, wala yalil munkasir, dan tidak sia-sialah yang pecah, kaila yata'akhara ibtida'ul ajal anil aqdi, supaya tidak tertunda permulaan masa tempo dari akad, supaya tidak terundur mulai masa tempo dari akad. Nah, contoh, saya salam kepadamu, ini uang 3 juta rupiah pada benda yang sifatnya ini dan ini, saya terima 3 bulan lagi. Bahasanya begitu, 3 bulan lagi. Dan dia akad di pertengahan bulan Jumadil awal. Dia melakukan akad di pertengahan bulan Jumadil awal, katakanlah tanggal 17 Jumadil awal. Nah, maka bagaimana cara menghitung 3 bulannya? Maka dihitung dulu Jumadil awal itu tanggal 17, berarti sisa berapa? 13 hari. Nah, 13 hari ini namanya Syahrul Munkasir, bulan pecah. Maka 13 hari ini akan digenapkan dengan jumlah 30 di bulan terakhir. Berarti bulan Jumadil awal dihitung 13 hari, Jumadil akhir, atau Jumadil Tsani, kemudian Rajab, ya, kemudian Sya'ban. Nah, Jumadil awal, Rajab, ini 2 bulan. Kemudian bulan Sya'ban diambil 17 hari, taruh ke sini untuk mengenakan Jumadil awal, jadi 30. Nah, ya bahasanya usibal bagi, dihitunglah yang sisa setelah awal bulan yang pecah dengan ahillah, kemudian disempurnakan, dihitung yang sisa setelah awal bulan yang pecah, yaitu bulan Jumadil Tsani sama Sya'ban, itu dengan ahillah, hitungnya dengan 6 bulan. Disempurnakan bulan pertama, yaitu bulan Jumadil awal, salasin 30 hari, mimma ba'daha, dari bulan setelahnya ahillah. Dan yang pecah itu tidak kita hitung sia-sia, dan sampai yang pecah nggak dihitung. Jadi hitungnya adalah Jumadil ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Jadi selesainya bulan Sya'ban, enggak. Yang awal Jumadil ula yang 13 hari tetap dihitung, tapi digenapin nanti di bulan penutup, totalnya 30 hari, supaya tidak tertunda permulaan masa tempo dari akad. Pas akad langsung terhitung masa temponya. Naam, iya. La waqa'a al-aqdu fil yawmil akhir min asy-syahri ittafa bil ashhur ba'dahu bil ahillah. Jikalau terjadilah akad di hari terakhir dari sebuah bulan, dia akad di hari terakhir Jumadil ula. Nah, hari terakhir Jumadil ula niscaya dicukupkan dengan ashur, beberapa bulan,
setelahnya bulan tersebut dengan hitungan 6 bulan. Tidak perlu menggenapkan 30 hari, tapi dengan menghitungkan bulannya. Bulannya 29, bulannya 28, bulannya 30, ikut bulan. Kalau akad terjadi di hari terakhir, jadi nggak perlu dihitung setengah hari itu. Wala yutamamul yaumu mimma ba'daha, dan tidak perlu disempurnakan satu hari dari hari-hari atau dari bulan setelahnya. Nah, setengah hari dianggap hilang. Wal asahu sihatu ta'jilihi bil aidi. Menurut pendapat yang kuat, sah memberi masa temponya dengan Id. Seterima Idul Fitri tahun depan, bisa juga dengan Jumada. Nah, seterima bulan Jumada, bisa juga dengan Rabi'. Nah, kalau dia memberi masa tempo dengan Id, sementara Id kan 2, Idul Fitri sama Idul Adha. Dengan Jumada, Jumada juga 2, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Dengan Rabi' juga 2, Rabi'il Awal, Rabi'il Akhir. Niscaya ditanggungkan kepada dan ditanggungkan akan ia kepada yang pertama dari 2 Id. Kalau sekarang dia akad dikatakan hari Id apa? Mana yang pertama? Kalau sekarang mana yang pertama? Sekarang akadnya mana Id yang pertama? Idul Fitri. Tapi kalau Syawal dia akad, mana Id yang pertama? Idul Adha. Nah, Jumadain, maka Jumadil yang pertama, Rabi'ain, maka Rabi' yang pertama. Li tahaqquqil ismi bi, karena dipastikan nama dengannya. Wasani, pendapat kedua tidak sah. Tidak sah memberi masa tempo dengan Id. Itu harus disebutkan Idul Fitri atau Idul Adha, Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Sani. Li taraddudihi bainal awwali wa tsani, karena ragu-ragunya seseorang antara yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam.